Ya, kali ini saudara-saudara kami mau mematikan sawit yang tidak bagus ini ya. Buahnya tidak bagus seperti ini. Cirinya nih buahnya di dalam ini tidak berbiji. Nah, kemudian durinya biasanya panjang-panjang. Jadi sering dinamai kalau di masyarakat petani itu buah landak. Nah, ini ciri-cirinya ya. Jadi teman-teman petani sawit khususnya harus juga mengetahui ciri-ciri seperti ini. Jadi apabila buah ini tidak berbiji di dalam, dia mau dirawat atau dipupuk seperti apapun itu tidak akan pernah bisa jadi bagus. Mungkin nanti bijinya akan agak membesar sebagian, tapi sebagiannya tetap akan kecil. Dan pada saat kurang pupuk, dia akan kembali seperti itu. Ini ciri-cirinya ya, perhatikan. Jadi ini wajib dimatikan seperti ini. Jadi belum apa-apa dia sudah busuk buahnya. Itulah sering terjadi di sawit seperti ini. Setelah kita tunggu beberapa lama tidak ada perubahan, ini harus segera dimatikan dan kita ganti dengan bibit yang nantinya kita harapkan adalah bibit yang berbuah bagus. Oke, akan segera kita mulai. Ini sambil diperhatikan tekniknya ya, bagaimana teknik mematikan sawit yang praktis. Tenaga kita tidak terlalu porsir. Demikian juga dengan bahan-bahan yang kita gunakan bisa ekonomis gitu. Jadi diperhatikan detail tekniknya.
Itu cukup. Selanjutnya bagian pucuk akan kita lubangi sedikit, kemudian akan kita teteskan sedikit daripada herbisida yang bersifat sistemik. Ini namanya panjat sawit kelapa ini. Jadi kalau 17 Agustusan itu panjat pinang, ini lebih hebat daripada panjat pinang. Panjat pokok kelapa sawit. Ya, jadi sudah dibuat sedikit lubang seperti ini ya. Maksudnya adalah supaya nanti herbisida yang kita teteskan di sini tidak jatuh sekalipun datang hujan. Jadi tetap dia tersimpan di lubang ini. Jadi tidak tergerus oleh air. Itulah tujuannya kita buat sedikit lubang. Tidak perlu banyak, sedikit saja cukup. Ya, cuma sedikit saja, setutup botol kemasan ini pun cukup. Nah, ini namanya, nah diteteskan di sini, sasirit namanya ini, sasirit, itu cukup. Ya, jadi dia akan meresap langsung ke tunas daripada sawit ini. Jadi dia akan sangat efektif. Jadi walaupun daunnya kita tinggalkan seperti ini, dengan sedikit tetesan herbisida tadi, sawit ini dalam jangka 2 minggu saja akan kita lihat mulai gosong. Itu yang sudah sering kami praktekkan ya. Ya banyak ya macamnya ya, seperti Roundup dan lain-lain. Ada banyak sekali yang bersifat sistemik. Cari herbisida yang bersifat sistemik. Kalau bersifat kontak itu tidak akan efektif. Nah, jadi cukup segini saja pelepah yang kita turunkan. Jadi kita menghemat energi juga ya. Jadi pekerjaan kita efektif dengan efisiensi tenaga dan waktu, tetapi hasilnya maksimal. Jadi selanjutnya nanti bibit setelah kita buat seperti ini sudah bisa langsung ditanam sebenarnya di sini bibit baru. Jadi entah di sampingnya sini bisa, depannya sedikit bisa. Jadi dengan cara teknik seperti ini, nantinya setelah sawit ini membusuk dengan berat pelepah yang ke sebelah sana, dia akan roboh ke sebelah sana. Jadi tidak roboh sembarangan ke jalan atau menimpa sawit yang baru kita tanam. Jadi itulah tujuannya. Kenapa teknik seperti ini yang kita terapkan. Jadi robohnya akan teratur sesuai dengan kemauan kita. Ya, jadi sebenarnya ada banyak teknik di dalam kita membunuh sawit yang tidak produktif ya.
Namun yang kita atau kami tunjukkan kali ini adalah teknik yang terbaik. Ya, ini adalah teknik yang terbaik. Kenapa kita katakan terbaik? Karena sawit ini akan mati dalam waktu yang tidak lama. Kemudian setelah membusuk, dia akan roboh ke arah yang kita inginkan. Itulah sisi paling terbaiknya. Jadi mematikan sawit, ada yang pakai senso ya, dipotong. Kita tidak menggunakan cara itu karena itu terlalu biayanya besar, tenaga juga besar. Alatnya biasanya mata rantai itu dengan memotong, menebang 2 pokok sawit saja biasanya rantainya sudah tumpul dan harus diganti. Jadi biayanya justru jadi sangat besar. Banyak orang menerapkan itu, dikira bisa cepat, ternyata malah jadi lambat dan biayanya besar. Jadi yang paling cepat adalah cara seperti ini. Jadi kita serang langsung pucuknya saja, tunasnya, tunas muda daripada kelapa sawit ini. Gitu. Ada yang sebagian petani ya dilobang di bagian sini atau dibor, itu matinya lambat. Kemudian arah robohnya tidak pasti kemana gitu. Jadi kalau dia roboh ke jalan pasar pikul seperti ini, nah itu akan merepotkan lagi, banyak kerjaan lagi. Nah, jadi makanya ini adalah teknik yang paling unggul. Nah, demikian juga dengan misalnya matikan sawit dengan cara memberi herbisida sistemik ke akar. Misalnya akarnya ini diambil, dikorek dulu ya, diambil agak panjang, kemudian diikatkan ke dalam kantong plastik yang sudah diisi dengan herbisida sistemik. Nah, itu juga cepat matinya, tetapi lebih cepat yang seperti ini ya. Nah, itu bisa diterapkan. Hanya saja lagi kembali bahwa arah robohnya tidak mesti ke arah mana. Jadi tidak roboh ke arah yang seperti kita harapkan gitu. Kalau saya mengharapkan robohnya pokok sawit ini ke arah sebelah kanan ini, nah itu tinggal menyisakan pelepah yang sebelah sini, kemudian memangkas pelepah yang sebelah kiri ini, demikian ya seterusnya. Nah, jadi karena saya mengharapkan robohnya sawit ini adalah ke pasar mati, yaitu ke depan saya ini, makanya saya pangkas yang sebelah sini dan sisakan yang sebelah belakangnya, sehingga begitu angin datang pada waktu pokok sawit ini sudah mulai membusuk, dia akan roboh ke arah pasar mati, begitu ya. Jadi sekalian menekan rumput di pasar mati, itu ya. Nah, kebetulan ini ada punya tetangga ini ya. Kami di sini menanam sawit berdampingan saja. Makanya ini punya saya ada di kasih kode merah ini supaya pekerjanya tidak bingung yang mana sawit saya, mana sawit punya orang. Jadi ini kebetulan ada punya tetangga kita ini. Ya, ini kelihatannya memang sawit yang tumbuh sendiri, bukan ditanam ya. Ada 3 pokok rapat ini. Nah, dia ini kelihatannya mau mematikan ini pakai senso. Ini bekasnya ya. Sudah sampai habis separuh. Nah, mungkin tidak diteruskan ini kemarin karena mungkin rantainya sudah tumpul. Pikirnya toh sudah mati juga. Nah, karena memang rantai senso dihantam ke batang sawit itu cepat sekali tumpul. Dia seperti berpasir soalnya. Nah, sudah seperti itu keadaannya, masih belum mati juga. Tuh. Nah, ini namanya teknik yang tidak mumpuni ini. Bekasnya nih sudah mau keliling, tinggal sedikit saja. Jadi sawit itu paling susah mati. Nah, kalau caranya tidak tepat ya seperti ini.
akhirnya pekerjaannya akan berulang. Capek loh. Jadi kita harus pakai teknik cara sekali kerja hasilnya langsung top, tidak mengulang-ulang lagi gitu ya.